Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala mawaida ihsani wa imani wa ahada alaina fi hadzal yawmi awaidi birri wa ikrami wal basama malabisal izzi wal aqtar ahmadu wa man taqabbal al-fil bisyukri fil masa'i was sabah wa tarannama bil abdi fi kulli hudin marra wa sabbih bihamdi rabbi yastaghfar wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala al-mushaffa'i fil mahsyar wa ala alihi wa sahbihi wa man bil mastahar. Allahu akbar. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini di tengah wabah pandemi yang melanda bangsa ini, yang mungkin hari raya tahun ini tak begitu ramai dan meriah, namun kita hendaklah tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi peluang dan kesempatan umur, kesempatan waktu dan keadaan, sehingga hari ini kita dapat hadir di masjid yang mulia ini dan bertepatan Jumat ini pada tanggal 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah dalam rangka melaksanakan satu ibadah salat Jumat berjamaah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan seluruh syariatnya, mengerjakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangkan. Dengan demikian mudah-mudahan harapan kita semua yaitu kita termasuk dalam golongan orang-orang yang takwa. Hadirin jamaah Jumat, kita beribadah hari ini merupakan kebatuan dan ketundukan sebagai bukti kita manusia berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang senantiasa kita dirikan sebagai bukti kita berhubungan kepada Allah dalam sehari-hari. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini pula mari kita sama senantiasa membacakan berselawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Mudah-mudahan pada suatu masa nanti ketika tak ada satu pun yang dapat menolong kita kecuali di antaranya adalah syafaat atau pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari abadi kemudian kelak adanya. Selawat serta salam yang senantiasa kita bacakan, selawat dan salam yang senantiasa kita hadiahkan adalah bukti kita manusia berhubungan kepada Rasulullah dalam sehari-hari. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah ini Abu Bakar menyampaikan khutbah dengan sebuah judul usaha, kurban dan dunia. Hadirin jamaah Jumat, mulai hari ini tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah, umat Islam dari segenap penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, mengganggukan asma Allah Tuhan semesta alam. Menurut suara takbir di mana-mana menyatakan betapa terdirinya insan di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan dunia tidak akan bertahan lama. Matahari yang bersinar tidak akan selamanya bercahaya. Dunia yang fana pasti akan berubah dan tidak akan abadi. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik pencipta alam. Setiap yang datang akan pergi, setiap yang ada akan musnah, setiap yang lahir pasti akan mati, kecuali Allah tetap kembali yang berhak menerima segala puji. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dan hari ini pula mengingatkan kembali kepada kita semua dua peristiwa besar yang sangat menggugah perhatian dunia sampai saat ini. Yang pertama, kegiatan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah tanpa undangan dan keterpaksaan berjuta umat Islam, biasanya dari seluruh penjuru mata angin berkumpul di Makkah dalam suasana damai dan bersahabat. Dan walaupun pada tahun ini mungkin tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surah Al-Imran ayat 97. Yang kedua, yaitu sebuah kisah drama kehidupan dalam bentuk pengorbanan yang luar biasa.
Dengan iman yang mantap dan tekad yang bulat, Nabi Ibrahim alaihissalam merelakan putra kesayangannya disembelih demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mengganti kurban Nabi Ibrahim dengan seekor kibas. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, panggilan haji adalah ikrar kita yang tersebut dalam rukun Islam yang 5. Terkadang di antara kita bukan sedikit materi sebagai penghambat menunaikan ibadah haji. Namun rasa sadar dan tahu dirilah yang merupakan landasan awal untuk pergi ke sana. Banyak juga di antara kita yang susah dan miskin sekali, akan tetapi mempunyai tekad yang kuat. Hari demi hari melalui berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mengais rezeki, ia kumpulkan rupiah demi rupiah demi tujuan yang suci untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Namun hadirin, banyak juga rupanya di antara kita yang terkadang mudah sekali mendapatkan materi, mempunyai sawah-sawah yang luas besarnya, ladang-ladang atau kebun-kebun yang luas, dan mungkin tabungan yang cukup untuk melakukan sebuah perjalanan, dan akan tetapi kita tidak melakukannya. Ada mungkin di antara kita yang lalai karena kesibukan dunia, namun ada juga di antara kita yang menunggu tua, menunggu datangnya penyakit, sehingga ajaran harta kita akan habis karenanya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ibadah haji bukan hanya meraih sebuah status, bukan pula sekedar pakai surban dan KJKT, akan tetapi itu adalah pembuktian kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kemudian ada Ka'bah adalah sebagai pusat kegiatan ibadah, melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, beribadah menjadi tempat yang satu oleh seluruh umat Islam di penjuru bumi ini. Kemudian ada pakaian ihram, adalah penyeragan status kita di dunia, bahwa kita manusia itu sama, apakah dia miskin atau kaya, orang besar ataupun hanya rakyat biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tawaf keliling Ka'bah, adalah melambangkan aktivitas hidup di dunia harus berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkeliling Ka'bah seperti kata surya yang berpusat kepada matahari, kita ditarik oleh daya magnet kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga sa'i yang berarti usaha. Hidup harus berusaha, tidak pernah akan ada hujan deras dari langit, sebagaimana dilaksanakan oleh Siti Hajar sewaktu ditinggal pergi oleh Nabi Ibrahim. Ia kesana kemari mencari air untuk bayinya yang sedang kehausan dan kepanasan, dan akhirnya memancarlah telaga Zam-Zam atas izin Allah Subhanahu wa taala yang dapat diminum oleh jamaah muslim dan jamaah haji sampai dengan hari ini. Kemudian ada Safa dan Marwah, adalah sebagai lambang bahwa usaha kita haruslah dimulai dari Safa. Safa yang berarti suci, dan semua haruslah kita sertai niat kita dengan suci, dan kemudian diakhiri dengan Marwah yang artinya puas. Berpuas dirilah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syukur kepadanya. Kemudian ada istilah Arafah yang berarti pengenalan. Bagi jamaah haji yang wukuf di padang Arafah berarti mengenali sedalam-dalamnya tentang jati dirinya. Kemudian mohon ampun atas segala dosa yang telah diperbuatnya selaku manusia yang sudah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmatnya kepada kita para makhluknya. Mungkin ketika kita dahulu bukan siapa-siapa dan tanpa apa-apa, namun rupanya kini kita punya, walaupun belum punya segalanya. Oleh karena itu mari kita tanamkan niat dan tekad berangkat ke tanah suci untuk menyempurnakan rukun Islam kelima, berkurban untuk keberkahan dari rezeki yang telah berhasil kita terima. Insya Allah nikmat pasti bertambah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita jadikan semangat berkurban dalam kalbu kita masing-masing sebagai tabungan amal di akhirat, melatih diri agar berjiwa senang memberi daripada hanya menerima, agar hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia di dunia dan akhirat abadi kekal adanya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berikanlah kiranya khutbah kita pada hari ini
Mudah-mudahan berguna bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ibadallah